Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Marilah kita kembali mengkaji pembahasan tentang bab zakat yang insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan mustahik menurut kitab-kitab fikih, khususnya kitab-kitab fikih ala madhab Syafi'i. Kita mulai cara menentukan mustahik. Yang pertama adalah seorang amil atau panitia zakat melakukan pengamatan atau analisa atau dengan dugaan yang kuat atau kuatnya dugaan orang yang menganalisa tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 23 halaman 333, wa ala dafi'iz zakati ayyajtahida fi ta'arrufi mustahiqiz zakat wal muradu bil ijtihad an-nadharu. Jadi yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah menganalisa fi amaratil istihqaqi di dalam tanda-tanda orang yang berhak. Falau syakka fi kaunil akhir faqiran fa alaihil ijtihadu kadzalik. Nah, ini jika ragu-ragu maka kita harus menganalisa atau melakukan pengamatan. Ya, kita lihat apakah orang ini benar-benar berstatus sebagai fakir atau berstatus sebagai miskin. Kita bisa melihat kehidupan sehari-harinya, pekerjaannya ini apa, penghasilannya bagaimana, dan sebagainya. Kita bisa tanya tangga kanan kiri, atau mungkin kita bisa bertanya kepada RT RW setempat yang mengetahui penduduk tersebut atau warga tersebut. Yang kedua, dengan adanya pengakuan dari mustahik jika fakir atau miskin tanpa disumpah. Jika ghorim maka harus ada saksi-saksi penguat. Nah, ini salah satu teman saya ini pernah membuat sebuah tulisan. Jadi tiap orang dalam kampung itu dikasih tulisan. Anda termasuk fakir atau miskin. Kalau fakir itu pengertiannya seperti ini. Kalau miskin pengertiannya seperti ini. Nah, monggo diisi status jenengan. Kalau memang jenengan tidak berstatus fakir atau miskin, tidak usah diisi. Ini sangat bagus sekali seperti ini. Ya, seperti itu membuat surat pernyataan seperti itu yang dibagikan kepada warga sekitar. Nah, ini boleh. Ya. Atau mungkin jenengan adalah sebagai seorang ghorim. Nah, ya. Nah, ini kalau ghorim, maka Anda harus membuktikan saksinya siapa saja. Kalau Anda ghorim ini saksinya siapa saja. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya bayinah, yakni informasi dua orang saksi. Ya, ini andaikan Anda ada orang yang mengatakan, oh iki lo, wong iki lo, statusnya ini fakir, statusnya ini miskin, ini statusnya ini ghorim, statusnya ini seperti ini. Lah ini andaikan ada orang yang menyatakan seperti itu, ya, dua orang bersaksi bahwa orang itu statusnya seperti itu, maka kita diperbolehkan untuk menerima. Ya, bisa diterima persaksiannya tersebut. Yang keempat adalah dengan istifadhah. Ya, dengan kemasyhuran minimal dari 3 orang yang menyatakan seperti itu. Ya, ada orang yang mengatakan, "Oh, iki lho, wong iki lho miskin." Ada beberapa orang yang menyatakan, oh ini lo miskin. Ada beberapa orang, paling tidak ada 3 orang. Atau ini lo mu'alaf,
atau ini mukatab, atau ini adalah ghorim. Boleh. Dia bisa berhak untuk menjadi mustahik zakat orang yang disaksikan tadi. Nah, jadi penentuannya seperti itu. Yang kelima adalah dengan pembenaran pihak yang menghutangi. Lah ini bagi ghorim. Nah, ghorim. Andaikan ada orang yang menghutangi, nah, mungkin galangan atau apa, ya, toko bangunan, ini bersaksi atau memberikan pernyataan bahwa si A ini adalah orang yang berhutang untuk pembangunan masjid dan sampai saat ini hutangnya belum lunas. Nah, ini boleh kalau ada pernyataan seperti itu. Dia bisa dinyatakan sebagai ghorim. Nah, seperti itu. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, wasudiko mudda'i fakirin, ya. Wasudiko, dan dibenarkan orang yang mengaku fakir atau miskin, ya, atau orang yang lemah di dalam bekerja, meskipun dia ini kuat, bila yaminin, dengan tanpa adanya sumpah. Nah, jadi seperti itu dan seterusnya. Oke. Jadi disitulah ada 5 cara menentukan mustahik zakat atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Kelima-limanya ini kalau bisa kita gunakan, ya, untuk menyeleksi mustahik agar jangan sampai kita atau mungkin panitia atau mungkin amil zakat salah di dalam mentasarufkan atau memberikan zakat seseorang. Karena ini permasalahan zakat seseorang. Jika salah dalam mentasarufkannya, maka kita kasihan dengan orang yang telah menitipkan beras zakatnya kepada kita, apalagi panitia. Ya, apalagi panitia. Panitia ini resikonya sangat tinggi sekali. Apabila salah dalam menentukan beras mustahik, salah menentukan mustahik, maka orang yang membayar zakat tadi, yang mewakilkan kepada panitia tadi, ini enggak sah zakatnya. Ya, bukan tanggung jawab amil, bukan tanggung jawab panitia, bukan. Ya, bukan tanggung jawab panitia, tapi salah Anda sendiri. Makanya kita juga harus hati-hati. Panitia zakat itu siapa? Dilihat. Iki ngerti zakat orang, ngerti ngaji bab zakat opo orang. Lelek gak ngerti, salah kita sendiri kita menaruh zakat kepada mereka. Kita taukilkan, kita wakilkan zakat kita kepada mereka. Ya, bukan salah panitia, tapi salah kita sendiri. Kalau kita memang sudah benar-benar yakin, kita wakilkan kepada panitia beras zakat kita, silahkan. Tapi dengan resiko, andaikan beras zakat Anda ini diberikan kepada orang yang bukan mustahik, maka zakat jenengan tidak sah. Ya, ini menurut fikih. Tapi kalau jenengan berikan, jenengan titipkan beras zakat jenengan dibayarkan kepada amil atau orang yang sudah di SK, yang disebut dengan amil, bisa jadi itu lazisnu, bisa jadi itu UPZ, maka seketika itu pula beras jenengan langsung sah. Zakat jenengan langsung sah menjadi zakat fitrah. Tidak menunggu beras sampean sampai kepada mustahik, tidak. Nah, ini perbedaannya. Kalau mencari aman, maka lebih baik jenengan membayar zakat fitrah kepada amil resmi yang sudah di SK oleh pemerintah daripada ke panitia. Bukannya tidak sah, tidak. Tapi ini adalah bentuk kehati-hatiannya. Andaikan salah pentasarufannya, kalau itu panitia, maka itu menjadi tidak sah. Sebagaimana ngaji-ngaji yang telah lalu, perbedaan tentang amil bagaimana, perbedaan tentang panitia bagaimana, itu telah saya sampaikan. Semoga pada kajian kali ini kita bisa menentukan mustahik zakat dengan baik, dengan cermat, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam kitab-kitab fikih yang telah dituliskan oleh para ulama salaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.